Diperlukan 3 bagian kata sandi untuk meluncurkan senjata nuklir. Chu Feng sedikit bingung. Ia benar-benar tidak tahu tentang hal ini sebelumnya. Penanggung jawab militer tertinggi ini hanya memiliki 1 bagian kata sandi. Untuk benar-benar mengaktifkan senjata nuklir, diperlukan 2 bagian kata sandi lainnya. Prosedurnya sangat ketat dan rumit. Syukurlah, kata sandi nuklir pangkalan rudal ini semuanya bisa diperoleh di Athena. Petinggi Eropa memberikan wewenang besar di sini, dan kata sandi lengkap berada di tangan orang-orang Yunani. Chu Feng melakukan perjalanan, meskipun merepotkan, tetapi akhirnya berhasil. Siap untuk meluncurkan kembang api. Chu Feng akan membalas. Ia merasa yang terbaik adalah melenyapkan kota dewa dan taman obat suci dari muka bumi. Ia mencoba menghubungi Huang Niu dan sapi hitam besar lagi. Ia telah mencoba beberapa kali dalam 2 hari terakhir, tetapi tidak berhasil. Ia pingsan selama beberapa hari setelah makan 1 kuncup bunga. Kedua sapi itu masing-masing makan 2 kuncup. Setelah mencela Vatikan, mereka tidak pernah muncul lagi. Ia menduga mereka sedang dalam evolusi yang intens. Kali ini ia masih belum bisa menghubungi mereka. Chu Feng menyesal. Ia ingin kedua sapi itu bergembira sebelum orang lain tahu. Senjata nuklir di sini benar-benar tidak sedikit. Setelah perubahan besar di langit dan bumi, raja-raja telah membantai kota satu persatu. Oleh karena itu, Eropa telah membuat persiapan yang memadai di beberapa daerah untuk mencegah raja-raja binatang yang ganas itu. Luncurkan. Sus, sus, sus. Ini bukan hanya 1 rudal nuklir, tetapi lebih dari 10 rudal, yang terbang satu persatu, menargetkan Vatikan. Schiller saat ini menduduki kota dewa dan taman obat suci. Tidak perlu banyak berpikir, jika ini terus berlanjut, ia pasti akan berevolusi menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia ini. Sekarang Chu Feng ingin menghancurkan fondasinya. Rudal-rudal itu terbang tanpa hambatan dan tidak dicegat. Kemudian, mereka ditemukan. Satelit memantau gambar yang mengejutkan itu, yang benar-benar membuat banyak orang Eropa tercengang. Banyak anggota parlemen terkejut dan melompat. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang memberi perintah ini? Cepat cegat. Beberapa petinggi yang sebelumnya, di bawah pengaruh Schiller, memerintahkan untuk menembak jatuh Chu Feng dan mereka, sekarang merasa merinding. Sebab, target rudal kali ini adalah kota dewa Vatikan. Jika ini jatuh, diperkirakan akan cukup untuk meratakan tempat itu ratusan atau ribuan kali. Ya Tuhan, sudah terlambat. Tanah mitos itu akan hilang sepenuhnya dari muka bumi. Beberapa anggota parlemen barat panik. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Siapa yang memberi perintah? Boom, boom, boom. Hari itu, awan jamur yang mengejutkan muncul di barat, mengguncang seluruh dunia. Ya Tuhan, apa yang terjadi di barat? Ledakan nuklir besar, awan jamur muncul satu demi satu, menyelimuti Vatikan. Berita itu menyebar, dan seluruh dunia terkejut. Ini membuat orang merasa gila. Lebih dari 10 rudal nuklir, semuanya terkonsentrasi dan ditembakkan ke satu tempat. Semua orang merasa seperti dalam mimpi. Ini terlalu tidak nyata, bahkan perang dunia tidak akan semewah dan seboros ini, membombardir dengan gila-gilaan. Ini bukan 1 atau 2 rudal, tetapi sekelompok rudal nuklir. Seluruh semenanjung Italia bergetar. Cahaya yang menyala-nyala melonjak ke langit. Buntutnya terlalu besar, sama sekali tidak bisa disembunyikan. Orang-orang tidak tahu alasannya, juga tidak jelas hasilnya. Mereka hanya melihat proses yang mengerikan ini. Tak lama, berbagai foto awan jamur membanjiri internet. Seluruh dunia terkejut. Pasti kembang api itu sangat indah. Sayangnya, aku tidak melihatnya, gumam Chu Feng. Ia menunggu hasilnya. Begitu banyak rudal nuklir yang diluncurkan, mungkinkah mereka masih tidak bisa meratakan kota dewa? Semua orang di seluruh dunia ingin tahu, apa alasannya sehingga senjata pemusnah massal semacam ini diluncurkan? Mungkinkah Barat tidak puas dengan Vatikan dan menyerangnya? Beberapa anggota parlemen Barat segera membantah desas-desus, mengklaim itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Seseorang meluncurkan rudal nuklir tanpa izin. Mereka menyatakan protes dan mengutuk dengan keras. Semua orang bingung. Bukan mereka, lalu siapa yang melakukannya? Timur dan Barat semuanya gempar. Berbagai konglomerat langsung menduga bahwa seseorang sedang membalas dendam terhadap Vatikan. Meskipun Vatikan menuduh Chu Feng dan 2 sapi menyentuh larangan, menyebabkan raja-raja terbunuh, setiap orang memiliki penilaian sendiri di hati mereka. Terutama setelah Raja Naga Hitam dan Raja Arktik memimpin pasukan ke timur, beberapa orang sudah tahu. Bagus sekali, rasakan. Paling bagus mengirim Schiller ke neraka, dan jangan pernah muncul lagi. Beberapa orang di timur bertepuk tangan kegirangan. Banyak orang sangat bersemangat. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Keberaniannya luar biasa. Mata seluruh dunia terfokus pada Vatikan. Mereka semua ingin tahu bagaimana hasil akhirnya. Chu Feng juga menebak, bagaimana keadaan di sana. Di era pasca peradaban, kekuatan nuklir tidak perlu diragukan. Dalam keadaan normal, itu cukup untuk melenyapkan suatu wilayah. Bahkan raja-raja hanya bisa mengandalkan indera spiritual mereka untuk menghindar sebelumnya. Jika mereka benar-benar berada di pusat ledakan nuklir, suhu akan mencapai ratusan juta derajat,
dan mereka akan langsung menguap sepenuhnya, tanpa meninggalkan apapun. Raja Serigala Biru bisa bertahan hidup saat itu karena ia mengandalkan indera spiritualnya untuk melarikan diri ke pinggiran ledakan nuklir, dan ada celah bumi yang mengarah ke lapisan dalam bumi, yang menyelamatkan nyawanya. Meskipun begitu, ia kehilangan separuh tubuhnya. Chu Feng dan Huang Niu bisa bertahan hidup terakhir kali juga karena mereka menghindari bahaya dengan indera spiritual mereka dan melompat keluar dari pesawat terlebih dahulu. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi abu. Sekarang, kota dewa ada di sana, tidak mungkin lari. Chu Feng tidak percaya itu bisa aman dan tidak terluka. Ketika awan jamur menghilang dan debu mereda, area ini bisa dilihat. Gambar yang ditangkap oleh satelit menunjukkan bagaimana keadaan Vatikan sekarang. Orang-orang menarik napas dingin. Ada sebuah kota di sana, memancarkan cahaya redup. Kota itu ternyata masih ada, tidak terhapus. Sementara di sekitarnya, hutan purba yang luas telah hilang, menjadi tanah tandus, tanpa rumput sehelai pun. Pemandangannya sangat mengerikan. Itu masih ada, mata Chu Feng memancarkan cahaya spiritual. Ia mengepalkan tinjunya, sedikit tidak rela. Namun, ia juga menemukan sesuatu yang aneh. Kota dewa masih ada, tetapi sudah bobrok. Bukan tanpa kerusakan. Banyak bangunan kuno telah runtuh. Bahkan beberapa tempat telah menjadi reruntuhan, rusak parah akibat pemboman. Alasan kota itu bisa bertahan adalah karena ada energi suci yang meresap. Setelah terbuka, itu membentuk tirai cahaya, melindungi seluruh kota. Hanya saja, umurnya terlalu panjang, dan langit dan bumi baru saja pulih hari ini. Energi suci itu jauh dari sebanding dengan masa lalu, jadi itu tidak sepenuhnya bertahan. Selain itu, energi yang pulih ini hampir habis. Taman obat suci juga hampir sama. Beberapa rudal menembus area pertahanan kota dewa pada saat-saat terakhir dan jatuh ke taman obat suci, membuat tempat itu hancur berantakan. Seluruh dunia terdiam sesaat. Tempat macam apa ini? Begitu menakutkan, begitu banyak rudal nuklir gagal menghancurkannya sepenuhnya, yang mengejutkan kekuatan besar. Memang pantas menjadi agama yang telah melahirkan orang suci, seseorang menghela napas. Tempat ini membuat orang kagum, tanah suci yang diselimuti kabut mitos. Dunia barat terkejut, berbagai suara keluar, dan akhirnya benar-benar mendidih. Di timur, banyak orang merasa sangat menyesal. Scheller adalah sumber masalah, seharusnya ia dan tempat itu dimusnahkan, tetapi akhirnya gagal. Luncurkan. Chu Feng berbisik, melakukan upaya terakhir. Masih ada 5 rudal nuklir yang belum diaktifkan di sini. Karena ia takut terlalu banyak yang berkerumun akan sulit menghasilkan efek maksimal. Swoosh! 5 rudal balistik, seperti pedang dewa yang menjulang tinggi, melesat ke langit, terbang menuju semenanjung Italia, dan targetnya masih Vatikan. Meskipun satelit akhirnya menangkap lintasan terbang 5 rudal, personil terkait sudah terganggu dan tidak terlalu memperhatikan. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk mencegat, apalagi sekarang. Saat ini, di mana-mana bising. Perhatian semua orang terfokus pada Vatikan, membahas masalah kota dewa, menebak siapa yang melakukannya. Akhirnya, 5 rudal terbang, menyerbu kota dewa dan taman obat suci. Boom! Ketika awan jamur muncul lagi, seluruh dunia menjadi sunyi. 5 awan berturut-turut muncul di tanah mitos ini. Ledakan besar terjadi di sana. Kali ini, orang-orang benar-benar ketakutan. Berturut-turut, gelombang demi gelombang. Orang kejam mana yang tidak akan berhenti sampai meratakan kota dewa Vatikan? Anggota parlemen barat yang sebelumnya melompat-lompat kali ini merinding. Mereka tidak berani memprotes atau mengutuk lagi, bahkan tidak berani bersuara, karena semuanya ketakutan. Orang nekat ini membuat mereka takut. Mereka tidak berani memprovokasi leluhur semacam ini. Sedikit tidak setuju, langsung meledak. Mereka menduga kota dewa kali ini tidak akan selamat. Ini juga berarti harapan Scheller untuk menjadi ahli tak terkalahkan mungkin akan hancur. Ketika debu menghilang dan awan jamur lenyap, orang-orang melihat keadaan Vatikan sekarang, dan mereka ternganga. Seluruh kota dewa diratakan. Kecuali satu katedral megah, semua bangunan hancur dan menjadi puing-puing. Tempat ini penuh dengan tembok yang hancur dan puing-puing di mana-mana. Kali ini, kekuatan suci terakhir di kota benar-benar habis. Tempat ini tidak lagi terlindung mulai sekarang. Adapun taman obat suci, lebih menyedihkan. Itu terkikis entah berapa puluh meter dalamnya, menjadi tanah hangus, penuh zat radioaktif. Semua tanda kehidupan telah hilang. Pohon-pohon suci kuno yang pulih dipukul mundur ke sebelum pembebasan, menyusut kembali ke penghalang jauh di bawah tanah, dan sulit untuk berakar dan bertunas lagi dalam waktu singkat. Bisa dibilang, tanah kuno ini telah dilenyapkan. Hari itu, seseorang di dekat sarang Raja Naga Hitam mendengar raungan marah Scheller, sangat menakutkan, seperti iblis yang menangis, mengguncang bumi. Lama setelah itu, Scheller kembali tenang. Ia bergumam, betapa banyaknya gunung terkenal dan pulau abadi di dunia. Ada juga Penglai, Kunlun, Atlantis, dan tempat-tempat lain. Jalanku tidak akan terputus. Pada hari yang sama, di sebuah gereja yang sangat bobrok di barat, seorang lelaki tua membuka matanya, menembakkan 2 berkas cahaya keemasan. Ia berbisik, jalannya menyimpang, Vatikan kembali ke jalur yang benar. Dunia barat,
seperti tanah longsor dan tsunami. Semua orang gelisah, riuh, dan semua lapisan masyarakat sedang ramai membahas. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengerikan. Vatikan yang terkenal, bahkan kota dewa legendaris, diratakan secara paksa. Orang-orang tidak berniat bekerja, juga tidak berniat bersantai dan bermain. Mereka semua berdiskusi. Tidak ada yang tidak ingin tahu siapa yang melakukan ini. Ini lebih mengejutkan daripada tornado level 18. Timur bahkan lebih mendidih. Semua pihak membicarakan, orang kejam mana yang mengambil tindakan. Banyak orang bersemangat. Serangan sekuat ini diperkirakan akan memberikan pukulan serius kepada mereka yang ambisius untuk ekspedisi timur. Mereka datang dengan kekuatan besar, tetapi terjadi masalah besar di belakang. Pasukan ekspedisi timur memang ketakutan. Banyak orang merasa sangat tidak nyaman. Ini terlalu mengerikan. Hari ini Vatikan dilenyapkan. Besok, mungkin sarang mereka yang akan dihancurkan. Hahaha, menyenangkan. Siapa yang melakukannya? Ini membalas dendam untuk saudaraku. Chu Feng, kau mati dengan menyedihkan. Pergi terlalu cepat. Sapi hitam besar selesai berevolusi dan pulih. Ia tertawa terbahak-bahak, tetapi juga sedikit sedih, menyesali kematian Chu Feng. Tak lama, Huang Niu juga bangun. Banyak orang berspekulasi, siapa orang kejam itu, tetapi sedikit yang akan mengaitkannya dengan Chu Feng. Bagaimanapun, ia sudah mati. Namun, ada pengecualian, seperti Hu Sheng. Ia masih di Shuntian, berkumpul dengan teman-temannya seperti Zhong Kun dan Lu Qing. Hari ini, kata-katanya berkurang lagi. Rubah, ada apa lagi denganmu? Betapa menyenangkannya melihat kembang api itu muncul di barat hari ini. Kau harus tertawa, kata Zhong Kun sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat membenci pasukan ekspedisi timur. Orang-orang itu ambisius, ingin merebut Kunlun, membuat banyak orang di timur memusuhi mereka, termasuk beberapa makhluk aneh. Benar, Hu Sheng, ada apa denganmu? Kau tidak suka bicara lagi, seseorang menepuk bahunya. Menurutku, gaya orang kejam ini familiar. Tidak terlalu asing, bisik Hu Sheng. Apa kau punya petunjuk? Mirip siapa? Zhong Kun langsung membelalakan matanya dan bertanya dengan suara rendah. Di pantai Laut Timur, Lin Nuoi, dengan gaun panjangnya berkibar, melihat Laut Timur yang tak terbatas, sedikit melamun. Ia juga menebak. Di barat, seluruh dunia seolah-olah dilanda gempa. Masalah ini terlalu besar. Tidak diragukan lagi, semangat pasukan ekspedisi timur merosot, sangat terpengaruh. Bahkan setelah Raja Naga Hitam dan Raja Arktik bergantian menyemangati, dampaknya tidak besar. Hingga seorang ahli tak tertandingi menyatakan sikapnya saat ini, bahwa ia tetap akan melakukan ekspedisi timur, barulah semangat mereka bangkit kembali. Singa tua angkat bicara. Ia menyatakan bahwa ia akan menginjakkan kaki di puncak Gunung Kunlun dalam waktu dekat. Dan, singa tua mengatakan bahwa singa emas sudah berangkat terlebih dahulu. Tanah seribu dewa di timur terlalu menggoda bagi kita. Aku mengerti perasaan singa tua. Dia perlu ke sana untuk bertransformasi menjadi dewa. Di dalam sebuah kastil kuno, Raja Vampir tua mengangguk. Ia terlihat seperti seorang pria terhormat, dengan rambut pirang panjang berkibar, wajah putih salju, dan pupil mata yang dalam. Hari itu, ia juga menyatakan sikapnya, mendukung ekspedisi timur, dan menyatakan bahwa keturunannya telah berangkat. Setelah ia selesai membuat senjata rahasia klan darah, ia juga akan bergegas. Guru yoga kuno Van Lin dari India juga memiliki kemauan yang teguh, dan tidak menyerah. Ia lebih langsung. Ia sudah memulai perjalanan. Ia menyatakan bahwa Brahma Agung yang membimbingnya maju, untuk pergi ke Tanah Seribu Dewa untuk menyambut dewa kembali. Setelah Chu Feng mendapat kabar, terlepas dari keramaian di luar, ia berangkat dengan senyum cerah, menuju ngarai rahasia yang mengarah ke timur. Ia bersiap menunggu di sana, mencegat singa emas dan para vampir kecil itu. Butiran hujan halus dan putih berkilauan turun, membasahi tanah, memoles daun-daun hijau cemerlang, sementara aroma tanah dan rumput segar menyebar di sepanjang sisi jalan. Chu Feng tidak peduli hujan ringan membasahi tubuhnya. Dia berjalan sendirian di jalanan di luar kota kecil itu. Tempo langkahnya tampak tidak terlalu cepat, tetapi setiap kali kakinya menjejak, dia tiba-tiba menghilang dari tempat semula dan muncul di tempat yang berjarak puluhan meter. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya melakukan perjalanan biasa. Inilah keistimewaan luar biasa dari kekuatan langkah ilahi, yang sebanding dengan legenda meringkas jarak menjadi sejengkal, hampir menyerupai kekuatan dewa. Mungkin setelah mematahkan dua belenggu berturut-turut pada kesempatan sebelumnya, kedua kakinya memperoleh kemampuan yang konsisten, yang pada akhirnya membentuk kekuatan langkah ilahi. Hal ini membuat Chu Feng merasa lega sekaligus gembira. Dia bergegas menuju lorong ngarai misterius itu. Dengan kemampuan yang seperti kekuatan dewa ini, bahkan jika menghadapi bahaya, dia tidak gentar dan bisa melarikan diri dengan tenang. Chu Feng yakin, pada tahap saat ini, kecepatannya kemungkinan besar tidak kalah dengan makhluk yang telah mematahkan 6 belenggu. Namun, makhluk tingkat raja memiliki kelemahan umum dalam kecepatan, yaitu tidak bisa bertahan lama. Jika mereka bisa mempertahankannya dalam kondisi puncak secara terus-menerus, itu akan sangat menakutkan. Akhirnya, Chu Feng mendekati daerah itu. Hujan berhenti, dan matahari yang terik segera muncul, menghalau awan hujan.
Cahaya keemasan menyelimuti langit dan bumi. Aku seharusnya tiba lebih dulu dari mereka, gumam Chu Feng. Dia memang sudah berada di Yunani dan bergegas secepatnya, jadi dia menduga dia akan tiba sebelum orang-orang itu. Chu Feng mendekati tujuannya, memetik buah liar kuning cerah di pinggir jalan. Aromanya menyengat, dan dia memakannya sambil berjalan, terlihat sangat santai. Chu Feng membuang buah liar itu, menatap area berkabut di depan. Ternyata benar-benar ada orang yang berjaga di sini. Dia diam-diam berjalan mendekat, menyegel seluruh auranya. Di ngarai itu, ada kursi malas, anggur merah, vodka, berbagai makanan, dan dua makhluk tingkat raja, yang terlihat sangat santai dan tenang. Naga bumi, menurutmu siapa yang melakukan perbuatan di Vatikan itu? Sungguh berani dan terlalu sombong. Mereka benar-benar menghancurkan kota dewa milik Tuan Scheller. Kudengar Raja Naga Hitam dan Raja Arktik juga sangat marah, bersumpah untuk menemukan dan menggantung orang itu. Mereka menaruh harapan besar pada kebun obat suci, tetapi sekarang semua harapan itu pupus. Sekarang, kita hanya bisa maju dan tidak bisa mundur. Kita harus merebut Kunlun, kata seorang pria paruh baya berambut abu-abu yang bersandar di kursi malas. Matanya berbinar-binar saat ia meneguk minuman keras, memikirkan sesuatu. Tidak jauh dari situ, ada seekor naga bumi hitam. Seluruh tubuhnya dialiri cahaya gelap. Makhluk ini berevolusi dari kadal dan telah menumbuhkan tanduk naga di kepalanya, tetapi tidak memiliki sayap. Tinggal satu langkah lagi ia bisa berevolusi menjadi naga barat, tetapi kekuatannya saat ini sudah cukup, sangat kuat, dan ia telah lama mematahkan 3 belenggu di dalam tubuhnya. Naga bumi hitam itu angkat bicara, orang yang melakukan hal seperti itu pasti orang gila. Orang seperti ini tidak akan bisa bertahan lama dan cepat atau lambat akan muncul. Pada saat itu, yang menunggunya adalah kemarahan tak terbatas dari beberapa raja yang telah mematahkan 6 belenggu. Bisakah dia bertahan hidup? Pria berambut abu-abu itu mengangguk, tidak membahas masalah ini lagi, karena mereka sudah lama membicarakannya. Ketika ketiga Master Agung itu tiba di Kunlun nanti, kita juga harus berusaha. Kita harus ikut menyerbu, menerobos Gunung Suci, dan menjarahnya. Dia percaya, dengan singa tua, Van Lin, Raja Naga Hitam, dan yang lainnya menyerang bersama, mereka bisa menghancurkan dan menginjak-injak tanah para dewa. Mereka yang mengikuti di belakang tidak akan menghadapi bahaya apapun. Benar juga, tinggal di tempat antah berantah ini membosankan sekali. Kita juga harus ikut berperang untuk mendapatkan bagian, kata naga bumi hitam itu, matanya menyipit dan memancarkan cahaya dingin. Menurutmu, apakah ekspedisi ke timur kali ini mirip dengan kejadian di masa lalu? Sebelum era pasca peradaban, pasukan aliansi 8 negara menyerbu timur, tanya pria berambut abu-abu itu. Agak mirip, tapi keuntungan kali ini terlalu besar. Jika kita benar-benar bisa merebut tanah para dewa, Raja Naga Hitam dan yang lainnya akan mencapai puncak dan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, dan kita akan menjadi ahli tepat di bawah mereka, kata naga bumi hitam. Perasaannya bergejolak, dan matanya memancarkan cahaya. Dia sedikit bersemangat. Setelah itu, mereka berdua mulai serius menghubungi seseorang, ingin bertukar posisi dan dengan tegas menyatakan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran pengepungan Gunung Kunlun. Hei, sudah disepakati. Seseorang akan datang untuk menggantikan kita dalam 2 hari. Pada saat itu, Singa Emas dan Raja Vampir juga akan segera tiba. Kita bisa berangkat bersama mereka dan memulai ekspedisi ke timur, kata pria paruh baya berambut abu-abu itu. Chu Feng berjalan keluar dengan wajah muram. Kedua makhluk tingkat raja ini benar-benar sombong, menyamakan ekspedisi ke timur ini dengan invasi pasukan aliansi 8 negara di masa lalu, dan menganggapnya sebagai peluang besar. Dia muncul tanpa suara, melewati kabut, dan tiba di dekat kedua makhluk itu. Plak, klang. Pria paruh baya berambut abu-abu dan naga bumi hitam itu menimbulkan keributan yang sangat besar, menabrak kursi malas dan menendang tong anggur kayu hingga terbalik, karena mereka benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin orang mati bisa muncul hidup-hidup lagi? Pada hari itu, mereka bersama dengan Ovid, Beruang Putih, dan Joanna mengejar Chu Feng, mengusirnya hingga tidak ada jalan keluar, dan akhirnya dia melarikan diri ke laut. Pada saat-saat terakhir, mereka melihat sendiri Chu Feng ditelan oleh seekor Raja Paus. Mereka mengira dia sudah mati, tetapi sekarang dia muncul kembali. Anak muda, kau benar-benar memiliki keberuntungan besar. Setelah menenangkan diri, pria paruh baya berambut abu-abu itu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang terlihat agak ganas. Sebenarnya, dia sangat waspada di dalam hatinya. Kemunculan kembali orang mati mengingatkannya pada banyak hal, membuatnya sangat gelisah. Namun, dia tidak bisa menunjukkan rasa takut. Bagaimana kau bisa selamat? Naga bumi hitam itu menggeram. Dia mengangkat kepalanya, berdiri belasan meter jauhnya. Dia benar-benar terkejut barusan. Aku tidak ingin banyak bicara dengan orang mati, kata Chu Feng dengan aura pembunuh yang menyelimuti. Dia melangkah maju dengan langkah besar. Kedua makhluk tingkat raja ini harus mati, tidak ada yang perlu dibicarakan. Swiss, cahaya merah menyala terbang keluar, menghalau kabut dan menerangi ngarai.
Pedang terbang milik Chu Feng menebas dengan kecepatan tinggi, dan dengan dua suara boom, ia menghancurkan alat komunikasi pria berambut abu-abu dan naga bumi itu. Kedua orang ini sangat berhati-hati, mereka mencoba mengirim pesan secara diam-diam. Naga bumi mundur, sisik hitam di tubuhnya mengembang dan memancarkan cahaya gelap. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Chu Feng yang sekarang jauh lebih kuat daripada saat mereka memburunya. Naga bumi, kita bergabung untuk membunuhnya. Dia hanya manusia yang kita kejar seperti anjing liar. Apa hebatnya dia? Kata pria paruh baya berambut abu-abu itu. Baik, ayo bunuh anak muda ini. Naga bumi hitam menggeram. Namun, tindakan yang mereka lakukan justru berlawanan. Pria paruh baya berambut abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi elang abu-abu dan terbang. Dia ternyata melarikan diri, mencoba menggunakan naga bumi untuk menghalangi Chu Feng. Setelah naga bumi mengucapkan kata bunuh, ia juga berbalik dan melarikan diri. Tubuhnya yang besar melompat, mendarat di tanah dengan suara gemuruh, mengguncang bumi. Tetapi harus diakui, kecepatannya luar biasa. Mereka berdua melarikan diri, dan masing-masing ingin menggunakan yang lain untuk menghalangi musuh. Karena sebagai makhluk tingkat raja, indera spiritual mereka tajam dan mereka menyadari bahaya. Selain itu, anak muda manusia ini berani datang sendirian untuk membunuh. Dia pasti memiliki sesuatu yang diandalkan, mungkin membawa senjata rahasia. Bukankah kalian ingin meniru pasukan aliansi 8 negara dan menyerbu timur lagi? Apa hanya ini kemampuan kalian? Kata Chu Feng dengan nada dingin. Pada saat yang sama, pedang terbang merah melesat, menembus kabut di udara. Cahaya merahnya bersinar terang. Sresh, darah menyembur. Elang abu-abu itu baru mematahkan 2 belenggu. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi lawan Chu Feng yang sekarang? Ia langsung ditebas jatuh, tubuhnya terpotong menjadi 2. Elang abu-abu itu menjerit dan berguling-guling di tanah. Sresh, pedang terbang merah menyala itu menebas lagi, langsung memenggal kepalanya, mengakhiri hidup Raja Burung ini. Sayang sekali, seharusnya aku menahanmu sebagai tunggangan. Chu Feng sedikit menyesal. Jika dia menangkap Raja Burung, itu akan lebih cepat dan nyaman daripada naik pesawat, dan bisa berangkat kapan saja. Di depan, naga bumi hitam itu ketakutan. Naga bumi itu lebih kuat dari elang abu-abu, tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya, hanya mematahkan 1 belenggu lebih banyak. Dia adalah garis keturunan langsung Raja Naga Hitam, berasal dari klan yang sama. Jika Raja Naga Hitam mengambil alih Kunlun, dia pasti akan bangkit bersamanya, jadi dia tidak ingin mati di sini. Namun, pada saat berikutnya, sesosok tubuh melesat, menghadang di depannya. Sebuah pedang terbang merah menyala bersinar, tergantung di udara dan mengarah padanya. Kecepatan lawannya bahkan lebih cepat daripada sisik merah yang telah mematahkan 4 belenggu. Namun, dia tidak terbang, melainkan berlari. Dia tahu dia mungkin tamat. Naga bumi meraung, menyemburkan api hitam. Dengan suara boom, api itu menyelimuti area tersebut. Ini adalah serangan terkuatnya, yang bisa mengubah makhluk tingkat raja menjadi abu. Namun, ini sama sekali tidak berguna. Di seberang, orang itu bahkan tidak bergerak. Tubuhnya bersinar, memancarkan energi misterius yang memaksa semua api hitam mundur. Selain itu, pedang terbang merah menyala menebas, berubah menjadi cahaya. Naga bumi itu mencoba menangkis dengan cakar tajamnya, tetapi sayangnya ia tidak bisa menahan sama sekali. Dengan suara gedebuk, salah satu cakar besarnya jatuh ke tanah. Dia menjerit, menggeram, Raja Naga Hitam tidak akan melepaskanmu. Jika aku mati, kau juga tidak akan hidup. Dia tidak memohon ampun, karena dia tahu Chu Feng sama sekali tidak akan melepaskannya. Pedang terbang merah berputar dan menebas lagi. Naga bumi tidak bisa menahannya, darah terus mengalir. Ekor, cakar tajam, dan bagian tubuh lainnya ditebas. Akhirnya, badan pedang merah itu berputar, dan dengan suara sresh, itu terbang mengelilingi lehernya, memenggal kepala besarnya. Naga bumi itu tewas. Ekspresi Chu Feng tenang. Dia akan menggantikan alang abu-abu dan naga bumi untuk menjaga di sini, menunggu bala bantuan dari barat muncul. Siapapun yang datang, akan dia bunuh. Dia berniat untuk membantai. Di ngarai berkabut itu, api berkobar, tampak sangat aneh. Biasanya, tempat ini gelap gulita dan hampir tidak ada cahaya. Kematian manusia seperti padamnya lampu. Sekuat apapun makhluk tingkat raja, begitu terbunuh, mereka tidak berbeda dengan makhluk biasa. Tubuh mereka pada akhirnya adalah darah dan daging, sulit untuk abadi. Chu Feng bergumam. Ketika dagingnya menjadi kuning keemasan dan mengkilap, dia mulai menaburkan bumbu di atasnya, seperti seorang koki profesional. Seperti yang dia katakan, makhluk tingkat raja sangat kuat saat hidup, cukup untuk menahan roket dan tidak takut pada senjata termal dengan daya mematikan yang besar. Tetapi begitu mati, mereka tidak bisa lagi memobilisasi energi misterius yang tersembunyi di tubuh mereka, dan energi misterius itu akan berangsur-angsur hilang. Darah dan daging pada akhirnya tetaplah darah dan daging, sifatnya tidak berubah. Seiring waktu, itu tidak berbeda dengan daging biasa dan akan membusuk. Manfaatkan selagi masih segar, goreng, tumis, panggang, dan makan lebih banyak. Gumam Chu Feng, aroma sedap menyebar di sini.
Seekor naga bumi tingkat raja dan seekor elang abu-abu tingkat raja adalah bahan-bahan tingkat atas, yang diolah oleh Chu Feng menjadi hidangan lezat yang mewah. Tempat ini memiliki banyak anggur merah yang belum dibuka, juga vodka, brandy, dan persediaan lainnya seperti cerutu. Chu Feng berbaring di kursi malas, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan mulai memakan daging naga bumi yang keemasan. Terlihat sangat menikmati. Jelas dia datang ke sini untuk menjaga dan melakukan pembantaian, tetapi sekarang dia terlihat seperti sedang berlibur, santai, dan damai. Sayap elang abu-abu juga dipanggang hingga kuning keemasan dan mengkilap. Selama lebih dari sehari, dia menggoreng, menumis, dan memanggang bagian terbaik dari kedua makhluk tingkat raja itu, memakan hampir semuanya. Chu Feng terus berjaga di sini. Karena tidak ada pekerjaan, dia membuka internet dan ternyata ada orang yang membuat peringkat kekuatan tempur beberapa raja kuat luar biasa dari pasukan ekspedisi timur. Naga bumi dan elang abu-abu ternyata ada di daftar itu. Apa-apaan daftar peringkat kekuatan tempur ini? Ini jelas daftar peringkat makanan lezat. Chu Feng memposting komentar di bawahnya, dan tanpa diduga, itu memicu banyak balasan dan komentar. Saudaraku, bualanmu terlalu besar. Mereka semua adalah makhluk tingkat raja di daftar itu. Kau berani makan yang mana? Sekelompok orang mengejek. Jangankan kau, tanyakan saja kepada para ahli lain di ranah tingkat raja, berapa banyak dari mereka yang berani menggunakan makhluk yang telah mematahkan belenggu sebagai bahan makanan? Siapa yang pernah memakannya? Orang-orang merasa lucu dan mengejek serta mencemooh. Chu Feng diam-diam menempelkan foto beruang putih yang dipanggang di pantai di luar kota Yerusalem. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memposting foto. Semua orang seketika terdiam. Kemudian, seseorang yang bermata tajam menemukan keanehan. Meskipun itu masih foto pemandangan laut beruang putih yang dipanggang, ada satu foto yang sedikit berbeda, yang belum pernah muncul sebelumnya. Ini segera menimbulkan keributan. Dewa Agung Yerusalem, kau akhirnya muncul. Bolehkah aku bertanya, apa daging raja beruang putih enak? Ya Tuhan, orang kuat yang ganas itu adalah kau? Ya Tuhan, kau terlalu berani. Setelah memakan raja beruang putih, apa kau masih ingin memakan makhluk tingkat raja lain di daftar peringkat kekuatan tempur ini? Kemunculan orang kuat dari kota suci menimbulkan sensasi besar. Awalnya, daftar peringkat kekuatan tempur pasukan ekspedisi timur sangat serius dan formal. Tetapi setelah beberapa gambar diselipkan, itu benar-benar berubah. Banyak orang datang untuk menonton, ingin mengetahui situasi spesifik orang kuat yang ganas ini. Karena dia terlalu misterius. Setelah memanggang raja beruang putih, dia tidak pernah muncul lagi. Sekarang dia ternyata mengincar daftar peringkat kekuatan tempur pasukan ekspedisi timur, yang mengejutkan semua orang. Komentar yang sebelumnya dicemooh oleh orang-orang tiba-tiba menjadi komentar terpanas. Daftar peringkat makanan lezat. Ini adalah nada yang ditetapkan oleh orang kuat itu untuk daftar peringkat kekuatan tempur. Itu adalah kata-kata yang mengejutkan dunia, dan sekarang tidak ada yang mencemooh. Semua orang hanya terheran-heran. Faktanya, masalah ini lebih serius daripada yang dibayangkan orang. Beberapa konglomerat besar bahkan mulai mengorganisir orang untuk mempelajarinya secara khusus, untuk memastikan apakah ahli dari Yerusalem itu benar-benar akan mengambil tindakan lagi. Beruang putih adalah ahli yang telah mematahkan 4 belenggu, tetapi ia berakhir sebagai makanan. Masalah ini tidak pernah terungkap, dan semua orang ingin mengetahuinya dengan jelas. Pasukan ekspedisi timur lebih marah daripada yang lain, tetapi juga sedikit takut. Apakah orang gila itu benar-benar akan menyerang lagi? Bahkan Scheller, Raja Naga Hitam, dan Raja Arktik terkejut. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka telah menyinggung ahli dari Yerusalem itu. Chu Feng sangat santai, hanya menunggu bala bantuan itu tiba. Jika bukan karena takut terbongkar, dia pasti sudah memposting foto naga bumi dan elang abu-abu yang dipanggang untuk menjatuhkan moral pasukan ekspedisi timur. Sekarang dia hanya berharap singa emas dan raja vampir akan segera datang. Namun, tindakan tidak bertanggung jawab ini benar-benar memiliki dampak yang luas, membuat para ahli tak tertandingi yang telah mematahkan 6 belenggu pun mengerutkan dahi. Akhirnya, singa tua angkat bicara, "Aku tidak peduli kau siapa, dan aku tidak peduli dari mana kau berasal. Jika aku menyeberang ke timur di masa depan, jika kau berani muncul di depanku, aku pasti akan memenggalmu." Ini adalah kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Seperti apa rasanya daging singa? Aku sangat menantikannya. Akhirnya, Chu Feng meninggalkan komentar lagi, masih di bawah daftar peringkat kekuatan tempur itu. Untuk ini, dia bahkan secara khusus mencari perangkat lunak terjemahan, karena dia tahu sedikit bahasa Inggris yang buruk, tetapi tidak mengerti bahasa kota suci. Dalam sekejap, timur dan barat semuanya gempar. Singa tua sangat kuat, tetapi orang kuat itu juga tetap sangat garang. Dia ingin makan daging singa. Ini adalah ekspresi keberanian, dan juga tantangan. Singa tua sangat dingin, matanya memancarkan cahaya, tetapi ia tidak berdebat. Hanya ada satu kalimat, ia akan menyerbu Gunung Kunlun. Faktanya, Chu Feng mengatakan ingin makan daging singa, bukan merujuk pada singa tua, tetapi singa emas yang akan segera datang. Dia belum sesombong itu untuk bertarung sampai mati dengan makhluk yang telah mematahkan 6 belenggu.
Pagi-pagi sekali, Chu Feng berjalan di sepanjang ngarai dan langsung keluar menuju timur, menginjakkan kaki di lembah Xinjiang. Dia merasa orang yang bertukar posisi akan segera tiba, jadi dia menunggu di sini terlebih dahulu, bersiap untuk menghalangi. Melewati area berkabut, bermandikan cahaya fajar yang cemerlang, dia mengedarkan teknik pernapasan khusus. Seluruh tubuhnya berkilauan dan tembus pandang, setiap inci darah dan daging diselimuti oleh cahaya matahari. Sebelumnya, di lembah ini ada pohon Populus Eupareitica yang berubah menjadi raja pohon, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Pohon tua itu telah melarikan diri, menghindari pasukan ekspedisi timur. Mereka datang. Chu Feng berbisik. Setelah mengakhiri teknik pernapasan, dia melihat dua makhluk berjalan di ujung cakrawala. Seorang wanita dengan rambut panjang tergerai. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang disinari oleh cahaya fajar. Dia sangat cantik. Dia adalah Joanna, ahli wanita dari Vatikan. Di sampingnya, ada seekor anjing raksasa, seluruh tubuhnya merah menyala, bulu panjangnya seperti api yang membakar, terlihat sangat buas. Itu juga makhluk tingkat raja. Joanna dan anjing raksasa ini termasuk di antara 8 ahli yang mengejar Chu Feng hingga melarikan diri ke laut terakhir kali. Joanna menemukan Chu Feng dan langsung terkejut. Dia tidak pernah menyangka orang mati akan hidup kembali dan muncul di hadapannya lagi. Dalam sekejap, hatinya sangat terkejut. Dia memikirkan banyak hal. Ovid meninggal di Yerusalem, dan terjadi perubahan besar yang mengejutkan di Vatikan. Mungkinkah semuanya ada hubungannya dengan dia? Naluri wanita sangat tajam dan menakutkan. Hati Joanna bergejolak, tetapi di permukaan dia menunjukkan senyum, dan memanggil dengan sangat akrab, "Chu Feng tersayang, ini benar-benar kejutan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ikutlah denganku, kami sangat menyambutmu untuk bergabung dengan Vatikan. Tentu saja, jika kau benar-benar tidak mau, kami tidak akan memaksamu." Chu Feng menatapnya dengan tenang, tanpa menjawab. Terakhir kali, dia juga ramah di permukaan, tetapi saat mengejar, dia terus berusaha membunuh. "Chu Feng, apa kau tidak senang? Ada kesalahpahaman terakhir kali," kata Joanna sambil merapikan rambut pirangnya, dan tersenyum lembut. "Tidak, aku sangat senang, karena aku bisa membunuhmu," jawab Chu Feng. Tidak perlu banyak bicara dengannya. Terakhir kali dia berhasil melarikan diri, tidak mungkin kita melepaskannya hari ini. Anjing raksasa itu mengaum. Sus! Anjing raksasa itu menerjang. Ia telah mematahkan 3 belenggu, dan kekuatannya luar biasa. Chu Feng segera menyerbu. Dia menggunakan langkah ilahi, mendekati 4 kali kecepatan suara. Udara meledak, dan dia ingin beradu kekuatan dengannya. Setelah melompat, dia menendang ke bawah dengan 1 kaki. Bang! Suara itu sangat keras, seperti guntur yang jatuh dari langit, bergema di lembah ini. Dengan suara boom, anjing raksasa itu terpental, jatuh ke tanah. Banyak gigi taringnya patah, dan rahang bawahnya retak, sangat parah hingga hampir hancur. Mulut dan hidungnya berdarah. Dia tidak berhasil menggigit telapak kaki Chu Feng, tetapi malah terluka parah oleh kekuatan besar itu, membuatnya terkejut dan marah. Swoosh! Joanna bereaksi. Hal pertama yang dia pikirkan bukanlah membantu, tetapi berbalik dan melarikan diri, karena dia terkejut. Chu Feng pada tingkat ini jelas bukan lawan yang bisa dilawan oleh makhluk tingkat raja biasa. Mau lari kemana? Chu Feng menyerbu. Dengan sangat cepat, dia langsung menyusulnya, dan meninju. Krak! Joanna menggeser tubuhnya dan dengan cepat berbalik untuk melawan dan membalas. Akibatnya, lengannya langsung melengkung secara tidak wajar. Kedua lengannya langsung patah setelah menerima pukulan Chu Feng. Kekuatan semacam itu tidak bisa dia tahan. Dia terpental, mulutnya penuh darah. Anjing raksasa itu menerjang, menyerang dari belakang. Bang! Kali ini, Chu Feng masih menggunakan langkah ilahi. Dia menendang anjing raksasa itu, menyebabkan tulangnya berderak tanpa henti, banyak yang patah. Sekarang, 1 tendangan Chu Feng sudah cukup untuk menghancurkan puncak bukit kecil. Hanya makhluk tingkat raja semacam ini yang cukup kuat untuk menahan dengan tubuh daging dan darah mereka. Meskipun begitu, anjing raksasa itu tamak, sepenuhnya kehilangan kekuatan tempur. Swiss! Pedang terbang merah menyala keluar, menebas leher anjing raksasa itu. "Sekarang giliranmu," kata Chu Feng, melihat ke arah Joanna. "Chu Feng, dengarkan aku. Benar-benar ada kesalahpahaman di antara kita. Bisakah kita duduk dan membicarakannya?" Joanna berteriak, wajahnya pucat. "Pergilah ke neraka dan bicaralah dengan Ovid," kata Chu Feng. "Apa? Itu benar-benar kau?" Joanna berteriak kaget. Beruang putih ternyata dipanggang dan dimakan oleh Chu Feng. Ini terlalu mengejutkan. Sus! Pedang terbang merah melesat dan akhirnya menyusul Joanna yang terus menghindar. Srash! Itu memenggal kepalanya. Chu Feng membawa mayat mereka, melemparkannya ke ngarai. Kemudian dia berjalan menuju pintu keluar lain. Tak lama kemudian, dia berdiri di tanah Yunani, menunggu kedatangan singa emas. Dia baru mematahkan 1 belenggu, tapi dia berani datang ke barat dengan sombong. Orang seperti ini benar-benar tidak tahu diri.
kata Raja Hering. Raja Serigala juga angkat bicara, dengan nada meremehkan terhadap Chu Feng, berkata, siapa dia? Jika bertarung secara adil, aku bisa menghancurkan dan membunuhnya. Kemudian, dia tersenyum pada singa emas, untung dia mati. Jika raja sekuat saudara singa harus turun tangan sendiri untuk membunuhnya, itu hanya akan merendahkan statusnya dan mengotori tangannya. Dulu, Raja Serigala lah yang memprovokasi dan menghasut singa emas untuk menyerang, yang pada akhirnya membuat mereka berhadapan dengan Chu Feng dan yang lainnya di Taman Obat Suci. Di pegunungan, pepohonan tidak terlalu banyak tetapi sangat hijau. Beberapa cabang pohon pinus sangat kuat, seperti naga keriting yang membentang dan berliku di daerah ini. Singa emas memiliki tubuh tinggi tegap, menginjak lapisan tebal jarum pinus. Langkahnya mantap, matanya seperti kilatan listrik, dan seluruh tubuhnya penuh semangat. Di tubuhnya tersembunyi energi darah yang bergolak seperti lautan, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Sedikit saja energi itu merembes keluar, akan melipat gandakan tekanan pada orang-orang di sekitarnya. Kelompok ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat. 3 makhluk tingkat raja dan 7 calon raja. Jika mereka tiba di Gunung Kunlun, mereka pasti akan menjadi kekuatan segar. Bang, sebuah batu sebesar batu penggiling menghalangi jalan, ditendang terbang oleh Raja Hering dan menghilang ke hutan di kejauhan. Mereka sekarang semuanya telah berubah menjadi bentuk manusia, berdiri di sini, memandang ke area berkabut di depan, tidak terlalu jauh dari lorong ngarai. Melewati ngarai berkabut ini, kita akan sampai di tanah timur, tidak jauh dari Kunlun. Aku sudah tidak sabar, ayo kita taklukkan gunung yang dalam itu secepatnya. Tawa Raja Serigala terdengar tidak menyenangkan. Timur, aku datang, kata singa emas. Dipengaruhi oleh singa tua, ia telah lama mendambakan timur. Matanya berapi-api, seolah-olah ingin segera membunuh. Raja Serigala memuji, kecuali para ahli yang telah mematahkan 6 belenggu. Siapa yang bisa menghalangi langkah saudara singa? Ketika saatnya tiba, ia pasti akan menghancurkan segalanya. Setelah ekspedisi timur berhasil dan kita mendapatkan pijakan di Kunlun, kita juga bisa menaklukkan lebih banyak gunung terkenal. Singa emas mengangguk, matanya sangat dingin, tanah para dewa harus direbut. Siapapun yang menghalangi jalanku akan kubunuh. Itu adalah fondasi kita untuk menjadi dewa di masa depan. Jelas, Kunlun dianggap sebagai tempat suci yang luar biasa, bahkan melibatkan konsep menjadi dewa. Jika memungkinkan, kita juga akan bergerak lebih jauh ke timur dan menaklukkan tanah Fengshan. Singa emas tersenyum, tetapi senyumnya agak dingin, pupilnya memancarkan sinar keemasan yang menakutkan. Menaklukkan tanah para dewa, menyerbu tanah Fengshan. Di belakang, beberapa calon raja berteriak, dengan kegembiraan dan kerinduan, karena saat itu mereka juga bisa ikut berevolusi. Rombongan itu melangkah ke kabut, berjalan menuju area ngarai. Tepat pada saat ini, ada sosok yang berjalan keluar, jarak mereka kurang dari 5 kilometer. Ada orang. Singa emas sangat waspada, meskipun area berkabut itu sangat aneh dan menghalangi pandangan, ia tetap merasakannya, dan matanya berkilat. Chu Feng tidak menyembunyikan auranya, dia hanya berjalan mendekat. Mungkinkah orang yang menjaga lorong tahu kita datang, dan secara khusus datang untuk menyambut kita? Kata Raja Serigala, dia tidak perlu khawatir. Raja Naga Hitam dan Raja Arktik memimpin di depan, mengancam Gunung Kunlun di dunia timur. Siapa yang berani menerobos penghalang dan lari ke belakang? Apalagi, dia berjalan bersama singa emas. Sepanjang jalan, dia sama sekali tidak khawatir bertemu dengan ahli lain. Siapapun yang berani menghalangi sama saja mencari mati. Benar, aku datang untuk menyambut kalian. Chu Feng tersenyum, mengirimkan suaranya dari jarak beberapa kilometer. Dia mengedarkan kekuatan langkah ilahi, melangkah dengan damai dan normal. Tetapi setiap langkah yang diinjakkan akan muncul puluhan meter jauhnya, dengan cepat tiba. Siapa? Suaranya agak familiar. Raja Serigala curiga. Tidak lama kemudian, Chu Feng sudah dekat. Dia tidak melampaui kecepatan suara, dia tiba di sini dengan tenang, dan melihat kelompok orang di seberang melalui kabut putih. Bagaimana mungkin itu kau? Raja Serigala berteriak. Seketika bulu kuduknya berdiri dan kulit kepalanya menegang. Apa yang terjadi? Mengapa orang mati muncul lagi? Langit tidak bisa mengambilku, tentu saja aku harus tetap di dunia ini, kata Chu Feng dengan tenang. Serangan rudal di Vatikan, jangan-jangan itu perbuatanmu, teriak Raja Serigala. Setelah menjadi raja, nalurinya tajam, dan dia langsung membuat dugaan itu. Setelah dipikirkan, dia merinding dan merasa ngeri. Bukan hanya dia, pupil singa emas juga menyusut drastis. Penemuan tak terduga hari ini benar-benar mengejutkan mereka. Benar, kembang api di Vatikan kulepaskan. Membalas budi dengan cara yang sama, Chu Feng tersenyum cerah, tanpa menyembunyikan apapun, berbagi kegembiraan dan rasa pencapaiannya dengan mereka. Wajah beberapa orang ini berubah dalam sekejap. Berita itu sungguh mengerikan. Mereka gemetar. Kasus yang menggemparkan itu ternyata dilakukan oleh Chu Feng. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia. Raja Serigala, Raja Hering, dan para calon raja di belakang mereka semuanya tertegun. Ombak besar yang tak terbatas muncul di hati mereka, hampir membuat mereka takut setengah mati.
Semua orang mengira dia sudah mati, tetapi dia diam-diam bertindak dan membuat kekacauan besar. Yang paling menakutkan adalah, dunia masih belum tahu bahwa dialah yang menyerang. Apalagi yang ingin dia lakukan? Ini membuat orang merinding. Raja Iblis Chu bersembunyi di kegelapan, dan jelas masih akan ada banyak tindakan besar, yang membuat hati orang-orang sangat gelisah. Dalam sekejap, kelompok ini memikirkan banyak hal. Ovid, beruang putih, jangan-jangan kau juga yang membunuh mereka? Tanya Raja Hering. Tepat sekali, Chu Feng mengakui dengan jujur. Sekelompok orang merinding. Orang yang memanggang Raja Beruang Putih ternyata adalah dia. Yang disebut Dewa Agung Yerusalem ternyata adalah Raja Iblis Chu. Swiss, cahaya merah mekar. Pedang terbang Chu Feng melesat keluar seperti naga merah, memotong telapak tangan dan alat komunikasi seorang calon raja, yang jatuh ke tanah. Orang itu menjerit, dia ingin mengirim pesan keluar, memberitahu dunia rahasia mengejutkan di sini. Karena itu terlalu mengejutkan. Semua orang di seluruh dunia membicarakan dua kasus besar yang menggemparkan itu, tetapi siapa sangka, itu dilakukan oleh orang yang dianggap sudah mati. Kau sendirian, berani-beraninya kau mencoba mencegat kami? Mata Raja Serigala memancarkan cahaya dingin. Dia sangat terkejut, dan juga marah. Permusuhannya terhadap Chu Feng sangat kuat. Chu Feng tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, tetapi itulah tujuannya, membantai kelompok bala bantuan ini, dan menakut-nakuti pasukan ekspedisi timur. Sombong, Raja Serigala mencibir. Kalau begitu, majulah dan hadapi aku, kata Chu Feng sambil melangkah maju. Di Vatikan, Raja Serigala ini terus menargetkannya. Sekarang bertemu lagi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kirim saja dia ke neraka. Ada Raja Singa di sini, berani-beraninya kau bertindak sembarangan. Raja Serigala merasa bersalah. Dia benar-benar tidak berani menyerang. Bahkan beruang putih pun dipanggang. Jika dia maju, dia hanya akan mati sia-sia. Bukankah kau selalu ingin membunuhku? Mengapa sekarang kau mundur? Chu Feng mendesak maju. Ekspresi Raja Serigala berubah, dan dia mundur. Di belakang, para calon raja menunjukkan ekspresi aneh. Belum lama ini, Raja Serigala masih sangat kuat, mengatakan bahwa Chu Feng itu bukan apa-apa, dan jika bertarung secara adil, dia bisa dengan mudah menghancurkan dan membunuhnya, tetapi sekarang dia sendiri yang mundur. Singa emas, yang selama ini tenang, akhirnya bergerak. Ia melangkah maju, sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi gila, matanya membara, tubuhnya memancarkan aura menakutkan, fluktuasi energinya terlalu mengerikan. Bagus sekali, kau tidak mati. Ini adalah hadiah terbaik yang diberikan surga kepadaku. Tunggu aku mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri, kata singa emas. Energi darahnya melonjak ke langit, menekan daerah ini. Namun, Chu Feng sama sekali tidak takut. Berkata, biarkan aku menyelesaikan dendamku dengan Raja Serigala dulu, nanti baru aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu. Swoosh! Detik berikutnya, dia bergerak, menyerang ke depan, langsung mengincar Raja Serigala. Raja Serigala terkejut. Dia tidak berani melawan Chu Feng. Dia menduga bahwa dia sama sekali bukan lawannya sekarang, dan melarikan diri ke belakang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, singa emas menyerang, raungan yang mengguncang langit meledak. Cahaya keemasan seperti lautan meletus darinya, menyerang ke depan, ingin membunuh Chu Feng. Bang! Chu Feng beradu telapak tangan dengannya sebentar, tetapi arahnya tidak berubah, mengejar Raja Serigala. Kau berani? Mata singa emas dingin. Chu Feng berani melewatinya untuk membunuh, ini sungguh agak terlalu sombong. Apa yang tidak berani kulakukan? Kata Chu Feng sambil mengejar, menerobos batas suara. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Raja Serigala. Dalam sekejap mata, dia sudah menyusul. Raja Serigala merinding. Dia tidak menyangka Chu Feng benar-benar akan melewati singa emas dan mengejarnya hingga ke hadapannya. Ini terlalu kuat dan dominan. Kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia meraung, bertarung dengan Chu Feng dengan sekuat tenaga, ingin menunggu singa emas tiba, dan kemudian membunuh Raja Iblis Chu dengan dominan. Namun, baru saja berhadapan, ekspresi Raja Serigala berubah, wajahnya pucat pasi. Salah satu telapak tangannya terkena tinju, pertama retak, lalu berdarah, dan akhirnya meledak berkeping-keping. Raja Serigala melolong, sangat kesakitan. Dia tidak menyangka akan terluka parah hanya dengan satu sentuhan. Seberapa kuatkah Raja Iblis Chu ini? Dia benar-benar panik. Dalam perasaannya, Chu Feng saat ini mungkin tidak lebih lemah dari singa emas, bahkan mungkin lebih kuat. Bang, bang, bang. Chu Feng menyerang dengan brutal, bertekad untuk membunuh Raja Serigala. Dalam sekejap, cahaya tinju bersinar terang, seperti matahari yang melintasi langit, menerangi seluruh hutan. Raja Serigala menjerit menyedihkan. Kedua lengannya hancur, dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terpental, menghancurkan sebagian besar hutan dan batu-batu besar. Singa emas sangat marah, bergegas mendekat, mencoba menghalangi Chu Feng. Di belakang, sekelompok orang terkejut. Hanya dengan beberapa gerakan, Raja Serigala terlihat akan tamat. Kedua lengannya berubah menjadi kabut darah, bahunya meledak, dan satu kakinya patah. Kekuatan yang luar biasa menakutkan. Orang-orang ini merinding. Singa emas menyerbu, tetapi sudah terlambat.
Kekuatan tinju Cufeng terlalu kuat, menghantam satu demi satu. Raja Serigala hampir putus asa, menghindar sebisa mungkin. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindar, dia akan melawannya sekali, tetapi dia masih tidak bisa menunggu singa emas menyelamatkannya. Boom! Cufeng melesatkan tinju yang menembus ke depan. Raja Serigala mengeluarkan jeritan terakhir yang memilukan, meledak di udara, tubuhnya terpecah belah. Orang-orang di belakang gemetar. Cufeng membunuh makhluk tingkat raja tepat di depan singa emas, membuat semua orang merinding, punggung mereka terasa dingin. Raja Serigala telah tewas, menampakkan wujud aslinya, tergeletak sebagai mayat di pegunungan, tubuhnya tercabik-cabik. Raja binatang sekuat itu seketika dibunuh oleh seseorang, sungguh mengejutkan. Kelompok orang di belakang sangat ingin segera melarikan diri. Hanya dengan beberapa pukulan, Raja Serigala sudah hancur berkeping-keping. Wajah singa emas dingin, ia melangkah maju selangkah demi selangkah. Cufeng membunuh pengikutnya di depan matanya. Ini adalah provokasi paling serius baginya. Ditambah lagi dengan dendam lama, niat membunuhnya membara. Kau juga yang memprovokasi singa tua kan? Tanya singa emas. Aku memang ingin makan daging singa. Cufeng menatapnya tanpa gentar. Tujuan utamanya kali ini adalah mencegat dan membunuh singa ini, memenggalnya di ngarai berkabut. Terakhir kali di Vatikan, singa emas angkuh dan mendominasi, ingin membunuh dia, Huang Niu, dan sapi hitam besar. Sekarang situasinya terbalik, dia yang akan menyembelih singa itu. Singa emas mengaum, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang hebat, dan rambut panjangnya beterbangan. Orang-orang di belakang ketakutan, dan mereka semua tanpa sadar mundur. Raungan Raja Singa membuat mereka sangat takut. Dahulu kala ia adalah raja dari 100 binatang, dan sekarang ia masih menjadi singa emas yang tak terkalahkan, yang dikenal tak tertandingi di ranah yang sama. Orang-orang di sekitar mundur lagi dan lagi, sama sekali tidak berani mendekati area itu. Mereka tahu betul kekuatan Raja Singa. Begitu dia mengamuk, dia akan membunuh dewa jika dewa menghalangi, dan membunuh Buddha jika Buddha menghalangi. Adapun Raja Iblis Chu ini, meskipun mereka tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas, beberapa hal yang dia lakukan baru-baru ini benar-benar mengejutkan dunia. Memanggang raja beruang putih, meratakan Vatikan, dan masih ingin mencicipi darah dan daging garis keturunan Raja Singa. Mana ada yang bukan masalah besar yang menggemparkan dunia? Ini adalah orang gila, belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Mata Cufeng sambil menatap singa emas. Hanya dengan kemampuanmu. Jika bukan karena serangan mendadak terakhir kali, apa kau pantas dibandingkan denganku? Kau ini apa? Singa emas menunjukkan ekspresi dingin. Ia melangkah maju dan menyerang. Ia membawa niat membunuh yang mengerikan dan kuat, ingin memenggal kepala Cufeng, sangat mendominasi. Dia sangat sombong dan angkuh, yakin bisa menyapu bersih semua lawan. Kecuali makhluk yang telah mematahkan 6 belenggu, ia tidak takut pada ahli manapun. Boom! Telapak tangan Raja Singa sangat menyilaukan. Cahaya yang indah melonjak deras, seperti sungai yang meluap, menyebabkan banyak pohon tua di dekatnya hancur berkeping-keping. Batu-batu besar terbelah dan melayang ke udara. Ini disebabkan oleh bocornya energi misteriusnya. Cufeng tidak takut. Dia menyambutnya, melancarkan jejak tinju, menyerang Raja Singa Emas, dan beradu kekuatan dengannya. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Tempat itu seolah disambar petir yang mengguncang langit, terjadi ledakan besar. Boom! Hutan meledak, debu dan asap membubung. Pohon, semak belukar, dan lain-lain yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Bahkan tanah pun terbelah, memperlihatkan celah hitam satu persatu. Ini adalah tabrakan besar tanpa menahan diri di antara keduanya. Mereka masing-masing mundur ke belakang. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Di kejauhan, orang-orang merinding. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Hanya efek beradu tinju saja sudah memiliki daya rusak yang begitu mengejutkan. Jika mereka maju, mereka akan langsung dihancurkan menjadi bubur daging. Rambut panjang singa emas memancarkan cahaya seperti matahari, sangat cemerlang. Dia ternyata tersenyum, menunjukkan gigi putih salju. Ada kegembiraan dan juga kegilaan. Ini adalah kegembiraan karena bertemu lawan yang kuat. Dia adalah orang gila yang selalu sombong. Bertemu lawan yang kuat membuatnya memiliki semangat juang yang lebih besar. Ini baru menarik. Bukankah terlalu membosankan jika langsung menghancurkannya? Dia bergumam, tetapi suaranya bergema di seluruh hutan, seperti guntur yang meledak. Di belakang, orang-orang gemetar, semuanya gelisah. Kegilaan singa emas seperti ini membuat mereka merasa takut. Cufeng menjawab, memang sangat menarik. Jika aku membunuhmu dan merebus sepanci daging singa, kurasa itu cukup untuk membungkam singa tua. Dia mengancamku, mengira aku tidak berani. Di kejauhan, kulit kepala orang-orang mati rasa. Orang ini lebih gila lagi, tidak kalah dengan singa emas. Mata singa emas setajam pisau. Dia mencibir, mendekat selangkah demi selangkah. Tubuhnya menjadi semakin menyilaukan, dan sulit untuk dilihat secara langsung. Dia sekarang seperti dewa, diselimuti oleh bola api emas, bersinar terang, dan memancarkan fluktuasi menakutkan seperti lautan. Makhluk lain di ranah yang sama yang berdiri di sini, apalagi melawannya, bahkan untuk berhadapan pun sulit.
karena aura ini terlalu menekan dan membuat orang gemetar. Itu adalah energi darah emas puncak dari singa emas. Saat dia mengedarkan teknik pernapasan tertentu, energi mengerikan yang dipancarkan tubuhnya bergelombang seperti lautan cemerlang. Seolah dewa turun ke dunia fana. Ini adalah ilusi yang dia berikan kepada orang-orang. Ribuan lapis cahaya keemasan melonjak keluar. Seluruh hutan bergetar. Setelah mematahkan 4 belenggu, dia telah mencapai puncak tertinggi yang bisa dicapainya saat ini. Bunuh! Singa emas meraung. Dalam lautan emas, dia melangkah seperti dewa, menyerang dan menekan Chu Feng. Jejak telapak tangannya membesar, seperti gunung kecil abadi yang jatuh. Terlihat jelas, singa ini memiliki kesempatan besar dan telah menerima warisan misterius, termasuk teknik pernapasan dan jurus telapak tangan. Sekarang, ia menyerang tanpa menahan diri. Pemandangannya mengerikan. Jika itu adalah raja biasa, bahkan jika kekuatannya setara, ia akan dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan ini. Hanya saja, bagaimana mungkin Chu Feng lebih lemah darinya? Meskipun dia mematahkan 1 belenggu lebih sedikit, teknik pernapasan spesialnya lebih istimewa dan mencengangkan. Setiap transformasi meningkatkan fisiknya secara signifikan, melebihi orang lain, dan dia sangat kuat sekarang. Tinju iblis banteng perkasa, kekuatannya agung dan tak terbatas, seolah-olah telah datang ke zaman purba. Langit luas, matahari darah melintang, bumi luas dan megah tanpa batas. Seekor banteng liar menjulang ke langit, menginjak 9 kedalaman. Satu auman merobek langit, ingin menginjakkan kaki di alam semesta. Boom! Tinju seperti itu dilancarkan, menghamburkan cahaya emas, dan bertabrakan dengan telapak tangan singa emas, melepaskan riak energi mengerikan yang mencengangkan, lalu meledak. Di sekitarnya, batu-batu sebesar batu penggiling terbang ke langit seperti daun rumput dalam angin tinju yang menakutkan. Pohon-pohon tua di sekitar hancur, dan pohon-pohon besar di kejauhan tercabut dari tanah, juga terbang ke udara. Ini adalah daya rusak yang mengejutkan yang disebabkan oleh duel 2 ahli besar. Pegunungan di sekitarnya berantakan dan hampir rata. Bang! Saat keduanya bertabrakan, kilatan listrik melesat keluar. Itu adalah cahaya yang dipancarkan saat tinju dan telapak tangan mereka beradu, disertai dengan suara ledakan yang memecahkan batas suara, lebih mengerikan daripada guntur langit. Udara meledak, pegunungan runtuh, pohon-pohon raksasa hancur, dan batu-batu terbang ke langit. Pemandangan seperti ini membuat bulu kuduk berdiri. Bang! 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 Chu Feng dan singa emas terus bertukar pukulan. Keduanya melayang di udara, menginjak puncak pohon, menginjak batu. Setiap kali, mereka bisa terbang di udara ratusan meter, bertarung sengit di udara. Orang-orang lain tercengang. Beberapa calon raja gemetar. Aura ini membuat mereka takut. Keduanya bergerak melintasi langit, seolah terbang. Pertempuran sebesar itu di luar jangkauan mereka. Seseorang dengan mata berbinar, mengeluarkan alat komunikasi untuk mengirimkan pesan. Namun, detik berikutnya dia menjerit, mengalami kesengsaraan yang sama seperti calon raja sebelumnya. Pedang terbang merah melesat, memotong salah satu lengannya, mengejutkan semua orang. Chu Feng tentu saja tidak ingin mereka membocorkan rahasia, karena masih ada kelompok vampir yang belum tiba, dan dia ingin mencegat dan membunuh mereka semua di sini. Pupil emas singa emas memancarkan cahaya dingin. Chu Feng sekali lagi menyerang pengikutnya di depannya, sombong dan mendominasi. Bunuh! Singa emas berteriak. Kedua tangannya membentuk segel, kuno dan tak terduga, tetapi melepaskan aura yang megah dan berlimpah, seolah-olah seorang dewa sedang membentuk segel, ingin menekan semua musuh di dunia. Samar-samar terlihat, sosok muncul di belakangnya, sangat kabur, beresonansi dengan bekas telapak tangannya, memperkuat teknik rahasianya. Kekuatannya agung dan mendominasi. Dalam sekejap, kekuatan singa emas melonjak. Cahaya emas menjadi lebih mengerikan, membuat hutan ini cemerlang, seolah ditutupi oleh cahaya fajar. Pada saat yang sama, Chu Feng mengedarkan teknik pernapasan khusus, menampilkan bentuk spiritual dari tinju iblis banteng perkasa. Seekor banteng liar menjulang ke langit dan bumi. Bintang-bintang berkelip-kelip di sekitarnya. Banteng itu meraung, ingin merobek langit berbintang. Boom! Ini adalah tabrakan besar lainnya di antara keduanya. Keduanya menggunakan jurus pamungkas mereka. Ribuan gelombang ombak melonjak. Itu adalah batu dan tanah. Tanah benar-benar hancur, dan magma berhamburan. Tanah dan batu dilebur oleh cahaya energi panas yang mereka pancarkan. Keduanya terlempar ke belakang. Tubuh Chu Feng sedikit bergoyang, dadanya sakit parah, dan wajahnya sedikit pucat. Ini adalah lawan dengan kekuatan setara yang pernah dia temui. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Di kejauhan, darah mengalir dari sudut mulut singa emas. Ekspresinya marah, dan dia agak tidak percaya bahwa dia benar-benar terluka dalam duel seperti ini. Terakhir kali, lawannya mengandalkan gelang Fajra, tetapi kali ini benar-benar langsung, tanpa trik curang. Hasil ini sulit dia terima. Singa emas mengaum. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan, puncak gunung berguncang. Tanah di daerah ini meledak, dan magma sebelumnya juga melonjak ke langit. Raungan singa yang sesungguhnya,
Teknik gelombang suara. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang terkejut. Beberapa calon raja menjerit kesakitan, menutupi telinga mereka, dan mundur dengan cepat. Singa emas mengamuk. Rambut emas panjangnya acak-acakan, terbang ke belakang, hampir terbakar. Fluktuasi mengerikan seperti letusan gunung berapi meledak. Dengan suara boom, dia melompat ke depan, masih mengeluarkan raungan singa, menghancurkan pegunungan. Raja binatang biasa pun tidak tahan. Riak emas menyebar, merobek materi yang terlihat. Bang, 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 batu-batu besar meledak. Tanaman hancur berkeping-keping. Singa emas menyerbu, bertarung sampai mati dengan Cu Feng. Energi darah emas pucat menyebar dari tubuhnya, disertai dengan fluktuasi energi kuat yang menakutkan. Cu Feng berdiri di kejauhan, berteriak keras, menggunakan raungan iblis banteng untuk melawan raungan singa. Dia juga menyerbu. Keduanya bertemu, bertabrakan dengan sengit. Tinju dan telapak singa bertabrakan dengan keras, jauh melampaui kecepatan suara, mengeluarkan ledakan besar. Sinar cahaya seperti kilat terbang keluar satu demi satu, dan udara meledak. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan dunia. Makhluk yang telah mematahkan 3 atau 4 belenggu dapat bertarung hingga tingkat ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Daya rusaknya mencengangkan. Raja-raja lain di ranah ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bang! Mereka melompat ratusan meter jauhnya, langsung melayang di udara, tiba di puncak gunung yang rendah. Bertarung sengit. Darah berhamburan, keduanya terluka. Bang! Jejak telapak tangan singa emas dilancarkan. Cu Feng menghindarinya. Energi emas mendidih, dan jejak telapak tangan ini menghancurkan puncak gunung kecil itu hingga runtuh. Batu-batu terbang ke langit, membuat orang-orang di bawah tercengang. Gemuruh, Cu Feng menggunakan langkah ilahi, menendang ke arah singa emas, menerbangkannya. Kaki-kakinya mendarat di gunung kecil itu, dan dengan suara bang, sebagian gunung itu patah lagi. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan dan mengejutkan dunia. Dengan mudah, ia bisa mematahkan puncak gunung. Cu Feng terpental, terkena telapak tangan. Bahu kirinya sakit parah, dan dia batuk darah. Dia terluka, namun, singa emas terluka lebih parah. Setelah dadanya dipukul oleh tinju, darah berhamburan. Luka yang disebabkan oleh tinju itu dalam hingga terlihat tulang. Cu Feng berdiri di kejauhan, menatapnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Jika itu adalah makhluk tingkat raja lain, pukulan seperti itu pasti sudah membuatnya hancur berkeping-keping. Singa emas benar-benar berhasil menahannya. Aku akan membunuhmu. Singa emas meraung marah. Dalam duel besar yang sesungguhnya, dia ternyata berada di posisi yang kurang menguntungkan dan menderita kerugian besar. Dia mengamuk. Pada saat ini, napasnya menjadi cepat. Kabut emas menyembur dari mulut dan hidungnya, akhirnya berubah menjadi badai. Saat dia menghembuskan napas, aliran udara itu menghancurkan batu-batu di sekitarnya, lebih tajam daripada bilah pedang. Dia melayang di udara, bertarung sampai mati dengan Cu Feng. Mata Cu Feng memancarkan cahaya yang tajam. Dia mengedarkan teknik tinju singgi hingga ekstrim. Setiap gerakan tangan dan kakinya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pori-porinya terbuka, menghirup dan menghembuskan energi. Gemuruh. Gunung rendah itu retak oleh injakan Cu Feng dan runtuh sepenuhnya. Dia bertabrakan dengan singa emas, bertarung sampai mati, bertarung habis-habisan. Keduanya bergerak seperti dua kilat. Suara ledakan tak henti-hentinya, mereka terus melayang di udara, berpindah medan pertempuran. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah menghancurkan puncak lebih dari 10 gunung rendah. Akhirnya, singa emas mengeluarkan raungan kemarahan yang tidak rela, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia dipukul terbang oleh Cu Feng. Sebuah tinju menembus dadanya, lubang darah itu tembus dari depan ke belakang. Bang! Kemudian, Cu Feng menggunakan langkah ilahi, menendang hingga dada singa emas ambruk. Seluruh tubuhnya terpental, dan dengan suara boom, dia langsung jatuh ke kaki gunung. Cu Feng melompat turun dari puncak gunung. Ketinggian ini bukan apa-apa baginya. Dia menancap ke tanah seperti tombak, memecahkan bumi. Dia menunduk, melihat singa emas yang berlumuran darah.